Di video kali ini kita akan membandingkan in-ear monitor dari kelas Guttire, terutama untuk kedua in-ear monitor ini dari Mason FS dan Aureolus Triley. Dan mungkin yang kalian sudah paham yaitu Visioneer Alconic. Bagaimana perbandingannya dari ketiga in-ear monitor ini? Bumper dulu! Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Di video kali ini akan sangat spesial karena kita kedatangan dua in-ear monitor lain dari kelas harga yang sangat-sangat premium banget, yaitu ada Mason FS $6.000, Aureolus Triley $6.000. Dimana kalau kita bilang konfigurasi semuanya tidak ada dynamic driver sama sekali. Alconic 13 balance armatur, Aureolus ini menggunakan 8 balance armatur dan 4 elektrostatik. Dan yang terakhir ada UM Mason, dimana dia menggunakan 13 driver, 12 balance armatur dan 1 bone conduction driver. Mereka memiliki konfigurasi yang berbeda-beda. Dan bagaimana suaranya? Oke, kesempatan kali ini kita akan mereview 3 in-ear monitor top of the line. Di sini dari Eropa dan 2 dari Asia, yaitu dari Jepang dan China. Di sini ada Unique Melody Mesh FS Fabled Sound. Di sini ada Aureolus Triley. Di sini ada Visioneer Alconic. $4.500 atau 4.800, saya lupa. $6.000, $6.000. Jadi totalnya sekitar 16.000 sih, mungkin lebih tepatnya $16.000  3 in-ear monitor ini. Oke, kita bilang kalau dari segi build di sini kedua in-ear monitor ini memiliki build di mana kabelnya ini PW audio. Kalau nggak salah Alconic ini efek audio, tapi kita lihat Alconic ini bagaimana tipisnya kabelnya ini dibandingkan PW audio yang begitu tebal banget dan berbobot. Mantap lah PW audio punya ini. Untuk housing sendiri, ketiga in-ear monitor ini memiliki jenis housing yang berbeda. Ini bagian Aureolus berbahan resin. Di sini berbahan silver chunk yang berat banget. Di sini memiliki housing yang berbahan kayu. Dari bobot sendiri paling ringan di Aureolus, fittingnya juga paling nyaman. Kedua ini Mason FS dan ketiga Alconic, paling berat dan paling nggak nyaman menurut saya. Bagaimana dengan suara dari ketiga in-ear monitor ini? Ketiga in-ear monitor ini memiliki suara yang bisa dikategorikan sudah Guttire approved, Guttire semua in-ear monitor ini. Tapi balik lagi, masalah tonalitas adalah masalah selera. Oke, Mason FS ini memiliki suara yang agak netral. Di sini a little bit neutral to warm. Di sini lebih ke arah warm. Jadi kalau kalian bisa pilih, di sini paling netral ke arah lebih warmer. Kalau kita bilang bass, di bagian bassnya, ketiga in-ear monitor ini memiliki bass yang bisa dikategorikan very well textured, very good bass. Tapi kalau berbicara soal bass quantity, di sini bass quantity-nya paling kecil. Kedua in-ear monitor ini memiliki bass yang besar banget, mantap banget, autoritatif banget. Di sini lebih ke arah sub bass, di sini lebih ke arah mid bass yang mantap banget di sini. Overall untuk bassnya memang kalau kita bilang genre EDM mungkin akan lebih cocok di dua in-ear monitor ini. Di sini agak kurang cocok kalau untuk EDM. Tapi kalau kita bilang double pedal rock, di sini paling cocok dibandingkan dua in-ear monitor ini. Bassnya di sini paling cepat. Walaupun kita bilang ke semua in-ear monitor ini tergolong bassnya cukup cepat, tapi yang paling cepat ada di Unique Melody Mason FS. Berbicara soal mid section di sini memang cukup menarik. In-ear monitor Mason FS ini memiliki mid yang bisa dikategorikan clean, steril, mantap banget, bodinya juga pas banget, wow banget. Tapi terkesan agak sedikit lebih dry dibandingkan kedua in-ear monitor ini. Kedua in-ear monitor ini terkesan lebih full body midnya, lebih ada kesan warmer side-nya, lebih ada kesan smoothness-nya, lebih ada kesan mellow-nya dibandingkan Mason FS ini. Jadi kalau kedua in-ear monitor ini untuk mid lebih mendayu-dayu, lebih mellow, lebih warmer. Kalau di sini lebih netral, lebih steril, lebih apa adanya. Tapi kalau kita bilang secara umum, ketiga in-ear monitor ini mantap semua midnya. Tidak ada yang salah dari ketiga in-ear monitor ini. Tapi balik lagi ke preferensi kalian. Kalian suka dengarkan lagu metal, rock di sini.
Kalian suka mendengarkan lagu yang vokal, yang slow, mendayu-dayu di Aureolus, yang mungkin agak sedikit jedak-jeduk dikit, yang agak sedikit fun, mungkin ke Elconic. Kalau berbicara soal treble, ketiga ini monitor ini juga memiliki treble yang cukup menarik. Walaupun bukan tipe treble yang super analytical, super nyerang, no. Overbright, no. Semua memiliki treble yang bisa dikategorikan sangat-sangat refine, terkontrol dengan detail dan airness yang baik. Tapi kalau kita bilang cring, paling cring menurut saya ada di Elconic. Dia memiliki treble yang paling cring, walaupun dia memang terkesan paling warm. Di sini kedua, di sini ketiga. Di sini memang agak sedikit kurang cring, tapi detailnya mantap banget di sini. Di Aureolus juga detailnya mantap banget, walaupun dia terkesan sedikit di smoothing. Tapi ketiga ini monitor ini, ya kalau kita bandingkan dengan harga 15-20 jutaan, ya sudah pasti kalah semua lah intinya. Pasti nggak ada yang bakal menang dari ketiga in-ear monitor ini, terutama untuk dua in-ear monitor ini. Kita bahas teknikalitas timbre. Ketiga in-ear monitor ini semuanya tidak ada yang menggunakan dynamic driver, jadi all fair. Sini full BA 13BA, di sini 12 driver 8BA dan 4 elektrostatik. Di sini 12 balance armatur dan 1 bone conduction, jadi nggak ada sama sekali dynamic drivernya. Untuk timbre semuanya ini clean, tidak ada yang aneh-aneh, timbernya mantep banget, semuanya clean, everything organic. Untuk kelas BS semuanya organik, walaupun bassnya memang kita bilang teksturnya masih terasa tekstur BA-nya. Cuma di sini teksturnya menurut saya cukup mendekati dynamic driver untuk bassnya. Kalau kita bicara soal soundstage di sini ada yang menarik. Soundstage di Aureolus, dia memiliki soundstage yang megah banget, grand banget. Elconic yang dari dulu saya anggap ini yang paling luas untuk kelas close back in-ear monitor masih kalah dari Aureolus. Aureolus ini menang untuk ini monitor close back untuk soundstage yang paling megah. Kedua Elconic dan yang ketiga adalah Mason FS ini. Mason FS ini somehow untuk soundstage-nya memang agak terkesan sedikit sempit dan nggak terlalu terkesan wow banget sih. Yang paling wow ini di Elconic. Di Aureolus paling wow banget. Mind blowing saat saya pertama kali dengar, waduh luas banget nih, mantep banget. Aureolus Josh untuk soundstage-nya. Kalau kita bilang detail, menurut saya paling detail dari ketiga ini monitor ini, mungkin saya bilang di Mason FS. Mason FS ini memiliki detail yang mantap banget, mikro, makro, super mikro, mantap banget. Kedua Aureolus dan ketiga Elconic. Lalu kalau kita bilang clarity, clarity saya masih pegang di Mason FS. Mason FS ini memiliki clarity yang support banget. Walaupun kedua in-ear monitor lain ini masih memiliki clarity yang bisa dikategorikan juga sangat-sangat baik. Tapi yang paling refine clarity-nya di sini, paling bening banget, transparan. Kedua Aureolus dan ketiga Elconic. Hampir-hampir mirip sih sebenarnya, nggak terlalu jauh banget antara Aureolus dengan Elconic. Cuma Mason FS ini mantap banget sih untuk clarity-nya, bening banget. Lalu kalau kita bicara soal separasi imaging dan positioning atau stereo imaging-nya, semuanya ini memiliki stereo imaging yang bagus banget. Tapi kalau kita bilang mana sih yang paling berkesan? Yang paling berkesan yaitu Aureolus. Aureolus stereo imagingnya ini paling lebar, paling megah, paling banyak layeringnya, paling lengkap dibandingkan kedua in-ear monitor lain ini. Tapi bukan berarti kedua in-ear monitor ini, wah ini lebih bagus ya dari ini, berarti ini jelek. Enggak. Semua in-ear monitor ini memiliki kekhasan masing-masing dan mantap semuanya. Kesimpulannya dari hal ini, kalau kalian memang mencari in-ear monitor yang memang untuk lagu-lagu pop, mainstream, lalu kalian bisa dengarkan cukup all-rounder, Elconic adalah pilihan yang tepat. Tapi perhatikan juga cons-nya, yaitu fittingnya. Fittingnya ini sangat-sangat mengganggu banget, berat banget. Yang kedua, Aureolus. Aureolus ini cukup all-rounder, tapi dia memiliki presentasi yang vokalnya agak sedikit laid back. Kalau kalian senang mendengarkan jazz atau vokal, mungkin Aureolus adalah pilihan yang tidak salah. Pop juga masih masuk sih. Ini cukup all-rounder juga dan musikal banget. Jadi dua ini lebih musikal, ini lebih ke arah analytical. Tapi nggak analytical banget sih, ada kan netral. Lalu kalau kalian memang suka lagu-lagu yang netral, apa adanya, reference, ataupun rock, metal, ini Mason FS ini pasti pensi untuk kalian.
Semua ini in-ear monitor pensi tentu saja. Kalian bisa pilih yang sesuai dengan preferensi dan genre lagu yang kalian sukai. Mungkin sekian dulu untuk komparasi ketiga high-end in-ear monitor ini. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai ketiga in-ear monitor ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.